Mereka menunjukkan itu. Tidak ada satu pasal pun yang dilanggar. Presiden itu boleh kampanye. Tapi itu kan sebuah potongan dari sebuah yang panjang gitu, Mas. Yes, siap. Gitu loh. Ya. Itu adalah pembodohan. Kemudian masalah beras yang terjadi sekarang ini, gitu. Kita patut curiga bahwa di sini kalau kemarin kita melihat dari tulisannya Mas Andreas atau ungkapannya Mas Andreas dari IPB, itu sekarang ini pembodohannya luar biasa pertanian itu. Saya bilang pertanian. Kenapa seperti itu? Yang ketiga, pembodohan, ketidakkompakan. Bahlil sama si Erlangga mengatakan bahwa sidang kabinet ini membicarakan masalah makan siang gratis. Jokowi ngomong tidak. Jadi artinya pembohongan publik itu dilakukan terang benderang gitu ya? Sangat terang benderang. Padahal salah satu tugas dari guru besar sekolah universitas itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang sebetulnya tugas presiden yang diamanahkan kepada kita. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, kampus kembali bersuara. Akademisi, guru besar, Civitas Akademika yang bulan Januari yang lalu serempak menyuarakan tentang seruan moral kepada presiden, kepada penyelenggara negara, dan kepada seluruh rakyat Indonesia sekarang kembali lagi bersuara. Judulnya Kampus Menggugat, dimulai dari UGM, alma maternya Pak Jokowi. Kalau kita membaca dari apa yang disampaikan di Kampus Menggugat, memang ini bentuk kecintaan sesama alumni UGM terhadap Pak Jokowi yang dianggap mengabaikan semua seruan moral yang diberikan oleh kolega-kolega sesama Civitas Akademika maupun para guru besar kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau dalam istilah Jawa seolah-olah mudeki atau mengabaikan, seolah-olah tuli, oh itu hanya sekedar hak demokrasi, itu biasa-biasa saja, silahkan saja. Nah, kita perlu tahu apa yang mendasari sehingga guru-guru besar, terutama di UGM dan Civitas Akademika mengeluarkan statement kampus menggugat. Bahkan ada yang mengatakan harus ada pengadilan jalanan untuk penyelenggaraan pemilu ini. Apakah sudah ada semacam distrust kepada institusi-institusi penegak hukum atau institusi negara yang lain. Nah, untuk itu kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru besar di UGM yang kebetulan waktu kampus menggugat juga hadir, yaitu Profesor Dr. Kunchoro. Beliau guru besar ilmu psikologi dari Fakultas Psikologi UGM. Ikutilah wawancara saya dengan Profesor Kunchoro lewat telepon berikut ini. Halo Mas Rudi. Selamat siang Prof, selamat puasa. Selamat siang, matur nuwun. Prof, saya kemarin tertarik itu dengan kampus menggugat itu. Sebetulnya apa sih motivasinya? Apa karena merasa terabaikan petisi Bulak Sumur kemarin atau apa ya? Atau ada yang lain? Enggak Mas. Jadi ini sekali lagi ya, kita dasarnya itu rasa cinta, kita masih di situ. Ya, rasa cinta pada alma mater, saya dari UGM. Makanya yang pertama itu kita mengingatkan fungsinya, gitu lah. Tetapi kita hanya dianggap angin lalu, dionek-onek sebagai itu hak demokrasi, gitu lah. Tetapi tidak care dengan apa pesan kita, gitu. Tetapi yang terjadi justru penyelewengan yang tidak karu-karuan, gitu. Penipuan, pembodohan rakyat itu semakin karu-karuan, malah memanfaatkan pembodohan.
Nah, maka dari situ kita kemudian bergerak, kan tugas kita itu. Kita itu kan penjaga gawang etika. Tugas kita itu kan pemikir bangsa gitu loh. Kalau melihat keadaan seperti itu, apa yang kita lakukan? Ya kita desak lagi gitu loh. Kita bukan politik praktis, maka kita memberikan ini apa? Ya, semoga ini kemudian kita memberikan masukan pada pengambil keputusan di DPR sehingga angket kemudian bisa jalan, kemudian yang lain. Karena kita bukan partisan gitu loh. Makanya itu kita dengan ini juga bagian dari edukasi masyarakat. Ya selama ini mereka dibodohkan. Karena terlalu banyak dibodohkan gitu loh. Kita itu. Apa Prof melihat pembodohan, kecurangan itu terlalu parah ya dalam penyelenggaraan Pilpres? Ya. Oh iya. Sebentar Mas, buat saya ya. Indikasinya apa Pak yang Profesor lihat dalam kesempatan? Satu, yang paling kelihatan sekali itu adalah bahwa tidak ada hukum tertulis yang dilanggar. Pertanyaan saya, apakah yang berlaku itu hanya hukum tertulis saja? Oh, dalam kehidupan kita. Iya. Itu satu. Dua, mereka menunjukkan itu tidak ada satu pasal pun yang dilanggar. Presiden itu boleh kampanye. Tapi itu kan sebuah potongan dari sebuah yang panjang gitu, Mas. Siap. Gitu loh. Iya. Itu pembodohan. Kemudian masalah beras yang terjadi sekarang ini, gitu. Kita patut curiga bahwa di sini kalau kemarin kita melihat dari tulisannya Mas Andreas atau ungkapannya Mas Andreas dari IPB, itu sekarang ini pembodohannya luar biasa pertanian itu. Saya sedang pertanian. Kenapa seperti itu? Yang ketiga, pembodohan, ketidakkompakan. Bahlil sama si Erlangga mengatakan bahwa sidang kabinet ini membicarakan masalah makan siang gratis. Jokowi ngomong tidak. Iya. Jadi artinya pembohongan publik itu dilakukan terang benderang gitu ya? Saya dengar sangat terang benderang. Padahal salah satu tugas dari guru besar sekolah universitas itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang sebetulnya tugas presiden yang diamanahkan kepada kita. Gitu loh. Prof Kunchoro, apa pendapatnya Profesor tentang bahwa masalah netralitas presiden ini bahkan diangkat ke Komisi HAM PBB di Geneva itu? Gini Mas Rudi Kamri itu di samping sebagai seorang pribadi, penjenengan juga YouTuber, penjenengan juga bapaknya anak-anak, penjenengan juga menyandang peran sosial yang lain. Siap. Gitu. Sama aja dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu dulu orang hebat, dicintai banyak orang karena Jokowi adalah seorang presiden menjalankan peran presiden. Tapi Pak Jokowi sebagai presiden ya? Ya, dulu Pak Jokowi sebagai presiden. Dengan banyak peran, dengan banyak perannya dia menjalankan amanah sebagai presiden itu betul. Namanya banyak orang kagum. Gitu loh. Dan kita terlena di situ bahwa Pak Jokowi itu masih dianggap sebagai Pak Jokowi yang menjalankan peran tunggal sebagai presiden. Tetapi setelah adanya putusan MK, Pak Jokowi itu kan dia menjalankan bapaknya Gibran perannya. Bukan presiden, gitu loh. Kemudian diatur bagaimana sebagai bapaknya Gibran, bukan sebagai presiden. Makanya saya bertanya, gitu. Yang dibela oleh mereka itu Pak Jokowi sebagai siapa? Kalau Pak Jokowi sebagai presiden, saya bela. Saya juga membela. Gitu loh. Tapi ketika dia urusannya membela Jokowi juga seperti itu. Makanya itu lagi polisi juga sadar. Gitu. Perangkat hukum polisi juga, kenapa pasal 13 gitu. Undang-Undang nomor 2 tahun 2022, tugas polisi itu melindungi kepentingan rakyat, melindungi rakyat. Gitu. Mengayomi rakyat. Saya juga rakyat. Saya juga rakyat yang merasa dibodohi seperti itu dari presiden. Gitu, makanya yang dibela siapa? Gitu loh. Iya. Enggak, ini kan menarik sekali. Yang paling aktual kan sampai dibahas di Komisi HAM PBB gitu kan. Berarti artinya kan kita sudah menjadi perhatian dunia nih kita nih. Netralitas Pak Presiden ini kan. Gitu. Ya, netralitas Pak Jokowi.
Ya, ini tes Pak Jokowi ya, bukan presiden, Jokowinya. Ya. Ini pendapatnya Prof apa, Prof, dengan itu? Justru di HAM Indonesia kok tidak bersuara juga ya? Ya sekarang nggak tahu, apalagi karena tadi itulah sebabnya, maka yang saya takutkan malah apakah di Indonesia levelnya sekarang sudah terjadi distrust pada pengambil kebijakan. Oke. Kalau itu levelnya sudah pada distrust, lebih ngeri lagi. Gitu lebih ngeri lagi. Kalau dari lembaga-lembaga otoritas yang hukum, apa sih kita bisa menggantungkan harapan, Prof? Nah itulah tadi, makanya saya bertanya itu. Contoh, banyak orang mengusulkan bahwa jangan ada parlemen jalanan. Disampaikan kita negara hukum, mulai saluran hukum. Tapi kalau saluran hukum itu seperti itu, gimana? Contoh misalnya, KPU itu sudah diperingatkan berulang kali oleh DKPP. Ya, ketua KPU itu melanggar berat, kemudian terakhir gitu. Tapi berapa kali terakhir tidak ada apa-apa, gitu loh. Bawaslu yang mereka seperti itu, ini tidak sistematis, tidak pernah teliti kok itu belum pernah tidak ditunjukkan. Itu sudah kami teliti gini, ternyata tidak ini, hanya statement yang dikemukakan. Iya. Prof, mohon maaf ini, ada banyak hal kebijakan presiden ya, yang seperti misalkan seorang pelanggar HAM diberikan kenaikan pangkat padahal sudah dipecat gitu ya. Yang membuat saya heran itu di lingkungan sekitar presiden itu kan banyak orang hebat, mulai dari jenderal, panglima TNI, mungkin juga Mensesnek atau apapun, Tekmil gitu ya. Kenapa tidak memberikan masukan pada presiden bahwa hal ini tidak patut dan tidak layak dimanfaatkan, kok malah dalam bahasa Jawanya ngegongi semua ya, Prof? Apa yang terjadi sebetulnya? Wong Jawa itu punya pepatah milik ngendong lali. Oh. Sikap fungsi kepentingan. Iya. Gitu. Nah, sekarang kira-kira ada kepentingan apa tidak dengan mereka? Kita tunggu gitu loh. Oh iya. Kita tunggu. Kemudian yang kedua, yang mereka seperti itu. Kalau tadi mereka tuh keblinger dengan Pak Jokowi sebagai presiden tadi. Dia masih menganggap bahwa Pak Jokowi itu menjalankan peran-peran kepresidenannya, bukan menjalankan peran sebagai bapaknya Gibran. Iya. Kalau mereka terpana di situ, maka dia lupa. Oh. Gitu. Itu yang saya lihat kira-kira seperti itu. Iya. Karena begini, di lapangan, Prof, suara-suara kampus ya, dari akademisi seperti guru besar seperti Profesor Kuncoro dan kawan-kawan, itu menjadi booster kita untuk bergerak bersuara loh, Prof. Artinya, amin. Itu yang menjadi kita. Saya terima kasih pada Pak Profesor Kuncoro dan kawan-kawan, serta yang dari Salimba kemarin juga melakukan yang sama gitu loh. Karena jujur saya pribadi merasa bahwa kecurangan itu sudah telanjang di depan mata dan dipamerkan, dan tidak ada yang berani bersuara dan berbuat apa-apa. Otoritas lembaga-lembaga negara resmi ini gitu loh. Termasuk termasuk angket lah gitu ya. Iya. Angket. Lah kenapa takut dengan angket gitu loh? Iya. Kalau menurut saya, Mas, ini gerakan ini, saya tadi pagi itu diundang Jim Sundah. Ya, Jim F. Sundah. Yang di Amerika. Itu ternyata itu teman saya. Di Amerika. Iya. Gerakan di seluruh dunia itu kan ada satu gerakan yang sudah seperti itu para diaspora kita. Iya. Gitu. Malah diaspora Jim F. Sundah punya jingle yang sangat bagus itu. Iya. Saya sudah dikirimin sama istrinya Mas Jim, Mbak Lia Sunda. Itu dikirim. Jadi memang ini gerakan ini masif gitu loh. Nah, pertanyaannya Prof, yang terakhir ya. Apakah Pak Jokowi itu akan peduli dengan suara-suara yang kita lakukan untuk menjaga Indonesia ini? Inilah, makanya dia kelihatannya sudah akan menunjukkan gejala otoriter. Wow. Gitu. Kata-kata yang mengatakan residu pemilu itu dihabisi itu. Gitu loh. Kita dianggap kerak-kerak aja gitu nih. Itulah. Makanya kemudian yang terjadi tergantung bagaimana interpretasi dari bawahannya. Iya. Gitu loh. Dan sekali lagi yang saya katakan milik gendong lali, dan itu kemudian menjadi sangat otoriter. Makanya kemudian yang terjadi banyak orang yang kecewa dengan Pak Jokowi karena seperti itu.
Iya, Prof. Terima. Matur nuwun. Matur suwun sangat, Prof. Matur suwun. Sahabat Indonesia, terang benderang apa yang dikatakan oleh Profesor Kuncoro bahwa dunia kampus, akademisi, sivitas akademika, bukan hanya UGM tapi seluruh Indonesia merasa terlecehkan karena pengabaian yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam bentuk kebijakan, pembohongan, pembodohan publik sudah merajalela dan sama sekali tidak peduli dengan suara-suara guru bangsa yang ada di kampus. Makanya itu yang disuarakan oleh beliau-beliau untuk mengingatkan kembali. Ini adalah booster bagi saya, booster semangat bagi saya yang gigih melawan melalui suara, melalui aksi di lapangan, melalui lobby-lobby agar penyelenggaraan pemilu ini benar-benar diselidiki dengan jernih dan dimunculkan kepada publik agar semua orang tahu kecurangannya bagaimana dan oleh siapa. Meskipun kita tahu secara terang benderang siapa aktor intelektual, the Godfather yang mendesain semua kerusakan demokrasi dalam penyelenggaraan Pilpres ini, tapi secara legal memang harus ada eksekusi melalui hak angket anggota DPR RI atau kita gugat melalui Mahkamah Konstitusi. Tapi bagi saya ini tidak cukup. Suara guru bangsa dari kampus, guru besar, akademisi, sivitas akademika tetap kita perlukan sebagai spirit atau booster untuk kita terus bergerak maju. Karena suara guru bangsa itu adalah suara murni, suara kejujuran yang masih ada di Indonesia. Jadi kita agak tidak lagi percaya dengan suara-suara para pejabat-pejabat negara sekarang, mulai tertinggi maupun pembantu-pembantu yang lain. Karena penuh dengan manipulasi, penuh dengan kepentingan. Dan sekali lagi, kita mengharapkan spirit atau booster dari para guru bangsa, guru besar, karena mereka mempunyai suara kejujuran yang tidak punya kepentingan. Terima kasih sahabat Indonesia, kita terus menjaga Indonesia dengan cara kita masing-masing, dengan peran kita masing-masing. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam kita jaga Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.